A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada ilaina min barakatihi. Walikulli wahidin tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min da'wasila kajulusihi bainal anami murabiyan wa kakasratil awradi kasawmi sholat kasawmi sila. Wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawila walikulli wahidihim jeung eta tetepikeun setiap jeung eta tetepikeun setiap hijina anu ngambah torekat jeung eta pikeun salah setiap hijina anu ngambah torekat torikun ari jalan atawa cara min turuk tina rupa-rupa jalan atawa cara. Yakhtaruhu anu milih si wahid kana eta jalan. Yakhtaruhu anu milih manehna lah gitu. Anu milih manehna kana eta jalan atawa cara. Payakunu maka aya minda tina eta jalan
minda tina eta jalan wasilan eta wasilan nepi kana makrifat eta wasilan nepi kana makrifat ka Allah nepi kana makrifat ka Allah kajulusihi seperti diukna kajulusihi seperti diukna bainal anami di antara manusia bainal anami di antara manusia murabbian halna ngawuruk wa kakasratil auradi jeung saperti loba wirid jeung saperti loba wiridna itu jeung saperti loba wiridna kasaumi seperti loba puasa as-sholat loba sholat wa kakhidmatin yang seperti ngaladenan jeung seperti ngaladenan linnasi ka jalma-jalma jeung saperti ngaladenan ka jalma-jalma wal hamlil hatobi jeung saperti mangul suluh litasadokin pikeun sedekah litasadukin pikeun sedekah bimuhassalin kalawan nu dihasilkeun mutamawila ku babandana kalawan nu dihasilkeun ku babandana Kutip bismillahirrahmanirrahim. Walikuli wahidihim jeung eta teh pikeun satiap hijina anu ngambah tarekat tarikun ari jalan atawa cara min turuk tina rupa-rupa jalan atawa cara yaktaruhu anu milih manehna kana eta jalan payakunu maka aya minda tina ieu jalan eta wasilan nepi kana makrifat ka Allah kajulusihi saperti diukna bainal anami antara sakabeh manusia murabian halna ngawuruk wa kakasratil auradi jeung saperti loba wiridna kasaumi seperti puasa
as-shalah jeung salat. Wa ka khidmatin jeung saperti ngaladenan linasi ka jalma-jalma wal hamlil hatab jeung mangul suluh litasaduqin pikeun sedekah. Bi muhasalin kalau dihasilkeunana mutamawilan ku babandana. Ya, perhatikan. Jadi untuk setiap orang yang masuk tarekat, ya, setelah selesai syariat tentunya ini, walikuli wahidihim, dan bagi setiap satunya atau seorangnya mereka, ya maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang menyelesaikan syariat, masuk tarekat untuk sampai kepada hakikat. Itu torikun, ada jalan atau cara. Min turuk dari berbagai jalan atau cara, yakhtaruhu yang dia memilihnya. Payakunu maka adalah dia minta dari jalannya ini wasilan sampai. Ya. Jadi untuk sampai makrifat kepada Allah itu banyak jalan, banyak cara, silahkan pilih. Nah, seperti apa? Kajulusihi, seperti duduknya, bainal anami, di antara manusia banyak, murabian, mengajar. Nah, mengajar itu, ya, itu murabi. Jadi kalau sudah tujuannya untuk membahas syariat, ya, kalau masih membahas syariat, maksud saya itu disebutnya muallim, ya, muallim itu untuk bahasan syariat, muallim atau ustaz, gurunya itu, ya, sebutannya gitu. Nah, kalau masuk tarekat itu murabbi atau mursyid. Ya, paham? Jadi muallim, ustaz, murabbi, mursyid itu sama. Artinya yang mengajar. Cuman bedanya kalau muallim atau ustaz itu ngajar syariat. Kalau murabbi atau mursyid itu mengajar tarekat. Ya, paham? Nah, muallim, ustaz itu yang diajarkannya dohir. Dohir itu berarti tubuh kan. Nah, sedangkan murabbi atau mursyid itu yang diajarkannya adalah batin, ruh. Nah, makanya murabbi ruh, ya kan? Nah, itu, paham? Nah, jadi tubuh harus diajar, ruh juga sama harus diajar. Ya, nah, ngajarnya tubuh itu dengan syariat, gurunya disebut mu'alim atau ustadz. Nah, sedangkan ruh, gurunya itu disebut murabbi atau mursyid, dan ajarannya itu tarekat. Sehingga dalam hal ini syariat harus disandingkan dengan tarekat, tubuh dengan ruh, itu kan, sama-sama digembleng. Nah, orang yang menyampaikan pelajarannya itu atau menyebarkan ilmunya itu, ya, menjadi seorang guru baik itu muallim, ustadz atau murabbi, mursyid. Nah, itu termasuk jalan untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah. Dan itu menurut Imam Al-Ghazali adalah tarekat yang terbaik. Jadi kerjaannya ngajar terus, siang malam ngajar, nggak pernah berhenti. Tentu yang diajarkannya adalah ilmu Allah. Nah, itu tarekat yang terbaik. Ya, qala Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, man alima wa amila wa 'allama fa huwa alladhi yud'a 'aziman fi malakuti samawat fa innahu kasyamsi tudi'u li ghairiha wa hiya mudi'atun fi nafsiha. Menurut Imam Ghazali, orang yang punya ilmu, dia amalkan, dia ajarkan, maka dia adalah orang yang dipanggil agung, ya, di sana, di alam malakut, di alam para malaikat, di langit sana. Jadi orang yang ngajar itu, yang menyampaikan ilmu Allah itu yud'a aziman fi malakuti samawati, ya, itu diagungkan, di langit itu diagungkan. Walaupun di bumi dia, maaf, biasa-biasa saja. Di bumi, oleh penduduk bumi, dia itu dianggap biasa.
Bahkan bisa saja malah dihinakan. Ya. Orang yang ngajar tiap hari ikhlas, rumahnya sederhana, nggak punya mobil, nggak punya duit banyak, bajunya juga sudah sudah kucel, umpamanya dekil, pecinya aja udah yang agak merah-merah gitu, kayak dijilat jin apa gimana, ya. Nah, tapi dia istiqomah ngajar gitu kan. Nah, dia tidak dipandang oleh penduduk bumi, tapi di langit dia diagungkan. Oleh penduduk langit dia diagungkan oleh para malaikat. Paham? Nah, itu tarekat yang paling baik. Karena orang yang ngajar itu, kata Imam Ghazali, orang yang ngajar itu kasyamsi, bagaikan matahari. Dia menerangi selainnya dan dia juga menerangi dirinya sendiri. Wakal miski alladzi yutibu ghairahu wa huwa thayyibun, ya. Nah, atau kata Imam Ghazali, orang yang kerja ngajar itu seperti minyak misik, seperti minyak wangi, kasturi. Dia wangi dirinya, dia membuat juga wangi orang lain. Dengan ilmunya disebarkan, automatically dia mewangikan orang lain. Paham? Asalkan orang yang dikasih ilmunya mau menerima. Ini orang yang ngasih ilmu nih. Dia, orang yang ngasih ilmu itu bagikan matahari. Orang yang menerima ilmunya berarti menerima cahaya kan. Nanti dia cahayanya bertambah terus, nanti juga dia seperti matahari juga. Asal mau menerimanya dan mengamalkannya. Paham? Atau orang ngasih ilmu itu seperti minyak wangi kasturi. Dia udah wangi, dikasihkan. Asal orang yang datangnya mau menerima, berarti dia jadi wangi juga. Nanti lama-lama tambah wangi terus, nanti dia jadi minyak wangi juga. Dan bisa ngasih lagi kepada orang lain. Ya, itu menurut Imam Ghazali. Nah, silahkan pilih. Wa kakasratil aurad. Ada juga tarekat itu membanyakan wirid. Banyak wiridnya. Wah, bacaannya ribuan kali, bahkan gak dihitung. Siang malam wirid terus, zikir terus. Allah, Allah, Allah. Ya, atau kalimat thayyibah atau apa saja. Banyak puasa, banyak sholat sunatnya. Sampai ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat. Silakan, itu tarekat yang mana, pilih aja. Mau jadi guru, pengajar, menyampaikan ilmu, silakan. Mau mengambilnya tarekatnya banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa, silakan. Bahkan wa khidmatin linnas. Nah, khidmat, ya, khidmat itu artinya meladeni orang-orang. Meladeni orang-orang, kerjanya meladeni. Itu juga tarekat. Itu juga cara untuk usul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah, ya. Nah, beliau itu mengatakan, "Ma wasaltu ilallahi ta'ala biqiyami lailin wala siyami naharin. Walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karami wa tawadu wa salamati sadri." Perhatikan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berkata, ya, aku tidak sampai kepada Allah, ya. Aku tidak sampai kepada Allah, ya, dengan bangun malam, maksudnya tahajud, ya. Aku tidak sampai kepada Allah dengan bangun malam, maksudnya tahajud, dan puasa siang. Tetapi aku sampai kepada Allah dengan kedermawanan. Nah, dengan kedermawanan, dengan ketawaduan, dan dengan kebersihan hati. Ya. Jadi di antara cara untuk bisa sampai dengan cepat kepada Allah itu bisa dengan dermawan. Senang berbagi. Nggak makan sendiri, kalau punya makanan ingat sama teman, berbagi,
enggak makanan diumpetin di lemari. Kalau dulu santri dulu, saya ngalamin dulu. Ya, tapi bukan saya, teman saya. Kalau di pesantren itu kalau ada yang kikir, yang pelit, nyimpen makanan di lemari, itu lemarinya digojlok, lemarinya digojlok. Jadi bajunya, celananya campur dengan asinnya, dengan nasinya, dengan segala macam digojlok. Kalau ada yang kikir itu dulu itu, udah lemarinya digojlok aja udah. Nah, atau dicuri. Ya, nih ada temen nih nyimpan makanan di lemari, ngumpet-ngumpet. Kalau makan, nunggu dulu temen tidur. Kalau temen tidur, dia masukkan kepalanya ke lemari, krak 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 kayak tikus itu, krak 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 krak. Padahal temannya itu tahu. Nah, itu dicuri. Nah, setelah dicuri digantungin di kobong. Digantungin semua, digantungin. Jadi begitu dia lagi pergi, lagi ngaji ya, curi, gantungin pakai rapiah. Begitu pulang ke kobong, kok ini makanan saya semua. Nah, ya, jangan pelit. Jangan pelit. Ya. Al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari orang-orang. Coba, senang enggak sama orang pelit? Jawab, suka enggak sama orang pelit? Enggak, Allah juga enggak senang, enggak suka sama orang pelit. Jauh dari surga, dekat ke neraka. Nah, sebaliknya as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa minan nar. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi, orang yang baik itu disukai Allah, disukai manusia, dekat sama surga, jauh dari neraka. Suka enggak ke orang dermawan? Ya suka. Allah juga suka. Silakan pilih mau yang mana. Nah, makanya termasuk tarekat sampai kepada Allah itu adalah kedermawanan. Kedermawanan, ketawaduan, rendah hati, ya, tidak sombong, tidak takabur, bersih hati. Nah, bersih hati. Itu bisa sampai kepada Allah. Walhamdulillah hatobi, dan seperti memikul kayu bakar. Ada orang memikul kayu bakar. Kerjanya memikul kayu bakar untuk litasolin sodakoh, bimuhasolin dengan yang dihasilkannya mutamawilan. Ya, dengan dia mengumpulkan hartanya, mencari hartanya. Setelah dia cari hartanya, dia berbagi. Nah, itu hebat. Ya, makanya carilah ilmu yang banyak, harta yang banyak, nanti bagikan. Paham? Jangan sampai kikir dengan ilmu, pelit dengan ilmu, kikir dengan harta, pelit dengan harta. Jangan. Ayo, mau sampai kepada Allah lewat pintu mana? Pintu ilmu, ngajar, pintu wirid, pintu dermawan, baik hati, bersih hati, silahkan pilih. Jangan sampai tidak kebagian salah satu dari itu semua. Ngajar enggak, khidmat enggak, ya. Nah, seperti murid mau dapat ilmu yang banyak dan barokah dan manfaat dari guru kan ada yang caranya ngaji dia rajin ngaji, ada yang caranya dia khidmat. Ya, dia tidak ngaji, tapi dia khidmat. Ngebersihin pesantren, ngejaga lokasi atau properti pesantren, gitu kan, khidmat ke guru. Ada yang disuruh macul, disuruh nyangkul sama gurunya, disuruh menggembalakan ternak gurunya ada, disuruh ini, tapi dia nggak ngaji, tapi hasil ilmunya itu khidmat namanya. Nah, belajar enggak, ngaji enggak, khidmat enggak, mau dari mana dapat ilmu? Rugi. Yang istimewa dia ngaji juga, dia khidmat juga. Nah, itu istimewa. Paham? Wallahu a'lam bishawab.